Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 81. Si Tunan dan Liu Jianyun masih minum teh di ruang teh, menunggu berita pembunuhan Chen Feng. Tapi entah kenapa, Liu Jianyun merasa sedikit tidak nyaman. Mau tak mau aku melihat ke atas dan melirik jam yang tergantung di ruang teh. Bang! Saat itu pukul 12 tengah malam, dan jam terus berbunyi. Suara ini membuat hati Liu Jianyun tenggelam. Segera, firasat buruk muncul di hati saya. Jangan khawatir, dengan barisan seperti itu, Chen Feng pasti akan mati. Mari kita tunggu kabar baiknya. Si Tunan berkata dengan percaya diri, tangan kanannya dengan gelisah membelai bagian belakang pantat wanita yang sangat cantik itu. Si cantik sudah terbiasa dengan ini, jadi dia tidak menunjukkan perlawanan dan terus membuat teh. Saya harap begitu. Qinzi telah damai dan tentram selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang ingin mematahkan pola ini. Liu Jianyun menghela nafas, masih merasa panik. Si Tunan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Saudara Liu terlalu khawatir. Tidak mungkin dia sendiri yang bisa mematahkan pola Qinzi. Qinzi akan selalu menjadi wilayah keluarga Liu Anda dan keluarga Situ kami. Tidak ada yang bisa mengguncang. Di Qinzi, ada alasan unik mengapa keluarga Situ, keluarga Liu, dan keluarga Kang mampu berdiri teguh selama bertahun-tahun dan disebut sebagai tiga keluarga bangsawan besar. Selama 100 tahun, ketiga keluarga ini telah menjadi keluarga besar Qinzi, yang terus berlanjut hingga saat ini dan tidak pernah mengalami kemunduran. Ketiga keluarga ini mengalami pasang surut, namun mereka masih mengakar kuat dan bercabang-cabang, mereka telah sepenuhnya mengintegrasikan seluruh garis keturunan mereka ke dalam tanah ini. Seseorang ingin mencabut ketiga pohon tua ini, yang menyebabkan kekacauan di seluruh negeri Qinzi. Liu Jianyun memahami kebenarannya, tetapi dia masih merasa gelisah. Memikirkan kata-kata nasihat ayahku, aku semakin merasa bahwa aku terlihat sedikit impulsif hari ini. Saat ini, Liu Santu dan Tian Zhonyi bergegas masuk. Mereka berdua dengan ceroboh bahkan tidak mengetuk pintu, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. "Mengapa kalian berdua begitu nakal?" Si Tunan merasa tidak senang dan mendongak. Melihat wajah kedua orang itu jelek dan panik, mereka langsung bertanya, "Ada apa?" Tian Zhonyi berkata dengan sedikit sedih, "Tuan, Liu Qingshan dan Jia Tongtian sudah mati." "Apa?" Mendengar ini, si Tunan tersedak. "Berdiri. Katakan lagi." Dia menatap Tian Zhonyi dengan mata terbelalak, tidak bisa mempercayainya. Tian Zhonyi merentangkan tangannya dan berkata dengan sangat sedih, "Liu Qingshan dan Jia Tongtian sudah mati, mereka semua sudah mati." Kali ini, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Seluruh tubuh si Tunan gemetar dan terus menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan Liu dan Tuan Jia sangat kuat. Tidak mungkin seseorang membunuh mereka berdua pada saat yang sama. Katakan padaku, apa yang terjadi?" Ia masih tak percaya dengan kabar meninggalnya Liu Qingshan dan Jia Tongtian, kedua tuan ini telah menjadi tamu keluarga Situ selama 17 tahun. Selama bertahun-tahun, keduanya telah menorehkan prestasi yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi kartu truf penting keluarga Situ. Bagaimana bisa dua orang terbunuh pada waktu yang sama dalam semalam? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tian Zhonyi berkata, menurut laporan dari anak buahnya, Chen Feng, Liu Qingshan, Jia Tongtian, dan Leng Yan bertempur sengit di Taman Danau Hancheng. Chen Feng kalah dari ketiganya dan melarikan diri ke hutan. Namun, ketika orang-orang kami memasuki hutan-hutan, mereka menemukan Liu Qingshan, Jia Tongtian dan Leng Yan semuanya mati. "Apa? Leng Yan juga mati?" Liu Jianyun juga berdiri kaget. Leng Yan adalah murid pedang iblis Jiu Quan, kekuatannya luar biasa dan lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Leng Feng. Dia benar-benar dibunuh, dan dia tidak bisa menerimanya. Liu Santu berkata dengan sedih, "Ya, saudaraku, saya melihat tubuh Leng Yan, dia meninggal dengan mengenaskan." Kalimat ini adalah kata terakhir, dan Liu Jianyun tidak lagi melamun. Dia patah hati, memukuli dadanya dan berkata, "Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada pedang iblis Jiu Quan? Dari dua murid, satu terluka parah dan yang lainnya meninggal. Keluarga Liu kami turut berduka atas orang tuanya." Sambil marah dan sedih, Liu Jianyun tiba-tiba teringat sesuatu, bertanya pada Liu Santu, "Orang-orang kita semua mati, di mana Chen Feng? Jangan bilang bahwa Chen Feng aman dan sehat." Dia gelisah. "Tiga tuan membunuh Chen Feng. Ketiganya tuan sudah mati."
Mungkinkah Chen Feng sudah mati? Gila tapi bagus. Liu Santu terlihat jelek, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, saya tidak melihat Chen Feng, dia menghilang. Mendengar ini, hati Liu Jianyun langsung seperti terhalang oleh batu. Mata si Tunan dingin dan dia mencibir pada dirinya sendiri, apakah Anda mengatakan bahwa Chen Crazy membunuh 3 tuan kita sendirian dan kemudian melarikan diri dari udara, dan Anda bahkan tidak memperhatikan rambut Chen Crazy? Menghadapi mata dingin si Tunan, Tian Zonyi sedikit panik. Dengan ekspresi bersalah di wajahnya, dia ragu-ragu dan berkata, ada banyak keraguan tentang masalah ini. Ini hal yang aneh. Keraguan apa yang ada di sana? Si Tunan bertanya dengan mendesak. Tian Zonyi kemudian berkata, saya telah bertarung melawan Chen Feng. Meskipun Chen Feng sangat kuat, saya pikir masih mustahil bagi satu orang untuk membunuh Liu Qingshan dan Jia Tongtian. Selain itu, ada kata-kata dingin. Dan saya mendengar dari bawahan saya, mereka sedang menunggu, dan pada awalnya mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Chen Feng dipukuli oleh mereka bertiga bersama-sama dan berada dalam kondisi sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat melawan dan melarikan diri ke hutan sendirian. Mereka bertiga pergi ke hutan untuk mengejar mereka, dan mereka lewat begitu saja. Setelah sekitar 5 menit, orang-orang kami menyerbu masuk. Dalam waktu sesingkat itu, ketiga orang itu tewas. Bagaimana ini mungkin? Setelah itu mendengar apa yang dikatakan Tian Zonyi, si Tunan juga bingung. Dia tidak percaya bahwa Chen Gila dapat membunuh Liu Qingshan dan Jia Tongtian sendirian. Sungguh aneh jika Tian Zonyi mengatakan ini. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang bisa membunuh ketiga tuan ini dalam 5 menit. Dan, Tian Zonyi ragu-ragu dan melirik Liu Jianyun. Si Tunan berkata dengan tidak senang, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Berhentilah ragu-ragu. Tian Zonyi kemudian berkata perlahan, melihat lukanya, Jia Tongtian dibunuh oleh pedang Leng Yan. Begitu kata-kata ini keluar, si Tunan segera membuka matanya dan menatap Liu Jianyun. Baiklah, saudara Liu, haruskah Anda memberi saya penjelasan? Biar saya katakan saja, dalam 5 menit, ketiga tuan itu sudah mati. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh satu orang? Ternyata Leng Yan, si binatang buas, yang memperlakukan Jia Tongtian sungguh gila membunuh seseorang secara diam-diam. Saat ini, inilah satu-satunya penjelasan yang dapat menjelaskan apa yang terjadi. Liu Jianyun juga sedikit cemas, mengapa Leng Yan terlibat. Dia buru-buru berkata, saudara situ, tenang dulu. Leng Yan juga sudah mati. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada orang mati. Jika Leng Yan benar-benar membunuh Jia Tongtian, bagaimana Leng Yan bisa mati? Ini tidak masuk akal. Liu Santu mendengus dingin dan berkata, saudaraku, jangan dengarkan mereka. Leng Yan meninggal karena bajikuan, dan seluruh tenggorokannya bengkak. Saya sudah melihat orang-orang menontonnya berkali-kali, dan saya dapat memastikan bahwa dia berasal dari bajikuan. Tuan mendobrak perbatasan dan menyerang. Kalimat ini langsung membuat Liu Jianyun dan si Tunan sedikit bingung. Dengan cara ini, Jia Tongtianlah yang membunuh Leng Yan, dan Leng Yan membunuh Jia Tongtian. Membunuh satu sama lain pada saat yang sama hampir tidak mungkin dilakukan berdasarkan seni bela diri. Bab 82. Saudara Liu, apakah kamu mendengarnya? Terlepas dari kebenarannya, Liu Jianyun merasa percaya diri sekarang. Sikapnya menjadi keras dan dia berkata, saya ingat Jia Tongtian adalah ahli bajikuan. Tampaknya Jia Tongtian membunuh Leng Yan. Pada saat ini, segalanya menjadi semakin terjerat dan tidak dapat diselesaikan sama sekali. Jika Anda ingin menempati posisi yang menguntungkan, Anda harus unggul secara verbal. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, si Tunan juga bingung, dan momentumnya menjadi jauh lebih lemah. Jia Tongtian mati di bawah pedang Leng Yan, dan Leng Yan mati di bawah baju Fis Jia Tongtian, ini benar-benar hantu. Wajah kedua belah pihak sangat jelek, dan sepertinya perahu persahabatan akan terbalik. Melihat suasana yang canggung, Tian Zonyi tiba-tiba berkata, mungkinkah Leng Yan dan Jia Tongtian berkonflik dan mulai berkelahi di hutan? Chen Feng mengambil kesempatan untuk membunuh Liu Qingshan, sementara Leng Yan dan Jia Tongtian bertempur dan keduanya bertarung. Setelah mengatakan ini, semua orang terdiam dan mulai berpikir. Ini adalah sebuah kemungkinan, dan tampaknya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Si Tunan bergumam, benarkah ada kebetulan seperti itu? Apakah Jia Tongtian dan Leng Yan saling membunuh? Meskipun dia berkata begitu, dia tetap menganggapnya luar biasa. Tian Zonyi menambahkan, kekuatan kedua orang itu mirip satu sama lain, jadi mungkin saja hal seperti ini terjadi.
Tapi karena keduanya bekerja sama untuk membunuh Crazy Chen, mengapa mereka tiba-tiba mengalami konflik? Pertanyaan ini sepertinya sudah menyentuh inti permasalahan, dan juga meredakan suasana antara kedua pihak. Bagaimanapun, kedua keluarga menderita dalam masalah ini. Hanya dengan mengetahui kunci masalahnya dan memahami apa yang sedang terjadi, hal itu akan menguntungkan kedua keluarga. Liu Jianyun mengangkat tangannya, menyelat Tian Zonyi, dan berkata, sepertinya kita harus menemukan Chen Feng. Hanya orang ini yang mengetahui kebenaran masalah ini. Hanya ada 4 orang di hutan saat itu, dan hanya Chen Feng masih hidup, jadi kita harus mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Apa yang terjadi, kita hanya bisa meminta Chen Feng untuk mencari tahu. Namun, setelah insiden pembunuhan ini, hubungan Chen Feng dengan mereka berada pada level yang sama, dan hampir tidak mungkin untuk menanyakan apapun dari mulut pihak lain. Kali ini menjadi masalah yang sulit lagi. Liu Santu tampak tidak yakin dan ragu-ragu. Tiba-tiba dia mengertakkan gigi dan melangkah maju dan berkata, "Saudaraku, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus dibicarakan atau tidak, karena saya belum yakin." "Katakan." Liu Jianyun berkata dengan dingin. Liu Santu kemudian berkata, "Selain kata-kata dingin kali ini, keluarga Liu kami juga mengirim 4 orang untuk bekerja sama secara diam-diam." Mereka kembali dan berkata bahwa mereka melihat sesosok tubuh berlari ke dalam mobil Nona Ruan. Sebelum mereka sempat pergi untuk memeriksa, Nona Ruan tiba-tiba pergi. "Nona Ruan." Liu Jianyun memandang si Tunan secara tidak sengaja. Di kalangan kelas atas Qinxi, siapa yang tidak mengenal Ruan Qingqiu, kecantikan menakjubkan dari keluarga situ. Wanita itu seperti secangkir racun, bahkan pria pun akan diracuni sampai batas tertentu. Namun wanita ini bukanlah wanita sederhana. Selama bertahun-tahun, dia telah membantu si Tunan mengelola industri gelap dan memonopoli sepertiga transaksi gelap Qinxi. Dia adalah wanita yang sangat cakap. Tak hanya itu, wanita ini juga merupakan kupu-kupu pergaulan yang terkenal. Keluarga situ memanfaatkan wanita ini untuk membuka jaringan hubungan banyak orang penting. Dan di balik penampilannya yang terlihat lemah, wanita ini juga memiliki metode yang sangat kejam dan canggih, dan banyak orang mati di tangannya. Ada rumor di Qinxi bahwa ada laba-laba merah di keluarga situ, yang menguras sumsum dan meracuni keindahan. Liu Jianyun mengerutkan kening semakin dalam, masalah ini menjadi semakin rumit. Akan sangat memusingkan jika wanita ini terlibat. Tapi setelah memikirkannya, tidak peduli apa itu Ruan Qingqiu, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan Chen Feng. Dia bingung dan meminta konfirmasi Liu Santu, apakah Anda yakin sosok itu adalah Chen Feng? Liu Santu tampak malu dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin, saya baru saja mendengar bahwa pria itu sangat cepat dan luar biasa. Terlalu gelap, jadi sulit untuk membedakannya, tetapi terlihat sangat mirip dengan Chen Feng." Dengan mengatakan ini, tentu saja tidak pasti bahwa itu adalah Chen Feng. Tapi Liu Jianyun masih memahami topik itu dan mendengus dingin, "Saudara situ, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Mengapa Nona Ruan menjemput Chen Feng?" Wajah si Tunan berubah jelek untuk sesaat, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin. Ruan Qingqiu adalah orangku, bagaimana dia bisa menjemput Chen Feng? Selain itu, orangmu hanya mengatakan dia mirip dengannya, bukan berarti orang itu adalah Chen Feng." Ruan Qingqiu memang ada di tempat kejadian, karena pembunuhan Chen Feng adalah masalah yang sulit, jadi dia berpikir untuk membiarkan Ruan Qingqiu secara pribadi mengambil alih untuk memastikan tidak ada yang salah. Tapi sangat mustahil bagi Ruan Qingqiu untuk menjemput Chen Feng. Sekarang segalanya menjadi semakin rumit, Liu Jianyun berkata dengan suara yang dalam, "Saya benar-benar menyesal tidak mendengarkan orang tua itu. Hal ini sungguh aneh. Saya hanya berharap saudara situ dapat menjaga dirinya sendiri dan tidak pernah berbuat bodoh." Keluarga Liu dan keluarga situ tidak pernah mengalami konflik selama bertahun-tahun. Nah, jika Anda merasa duduk di posisi tinggi terlalu stabil, Anda bisa mencobanya. Kalimat ini cukup serius. Sebagai 2 dari 3 keluarga besar di Qinxi, hubungan mereka satu sama lain mempengaruhi keseluruhan Qinxi. Si Tunan sedikit cemas, "Saudara Liu, dari mana Anda mulai membicarakan hal ini? Anda tidak dapat meragukan keluarga situ kami hanya karena sesuatu yang tidak dilihat dengan jelas oleh bawahan Anda. Jangan lupa, keluarga situ kami telah kehilangan 2 tamu. Kamu menderita lebih banyak kerugian." Pihak lain mengetahui masalah Ruan Qingqiu, dan sebelum mengkonfirmasi masalah tersebut, dia dianggap lebih rendah dari yang lain. Liu Jianyun mencibir dan berkata, "Masalahnya tidak jelas, dan saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Masih ada 1 langkah terakhir.
Keluarga Liu kami akan terus mendorong Chen Feng sampai mati. Jika terjadi kesalahan lagi, sepertinya kita tidak perlu bekerja sama. Si Tunan juga tampak tidak senang dan berkata, baiklah, kita tunggu saja kabar baik dari keluarga Liu. Ayo pergi. Liu Jianyun melambaikan tangannya dan meninggalkan ruang teh dengan Liu Santu. Begitu keduanya pergi, si Tunan yang marah mengambil teko dan melemparkannya ke tanah. Wanita cantik yang sedang berlutut di tanah membuat teh berteriak ketakutan. Keluar! Teriak si Tunan dengan marah, dan si cantik lari ketakutan. Sudah bertahun-tahun sejak si Tunan menjadi marah seperti sekarang ini. Dia menenangkan diri dan bertanya kepada Tian Zonyi, Zonyi, mereka pergi, katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hari ini sangat aneh sehingga dia tidak dapat memahaminya. Tian Zonyi sebenarnya bingung, tetapi sejak si Tunan bertanya, dia masih berkata, saya juga tidak dapat memahaminya, tetapi kematian tragis ketiga tuan ini dalam waktu 5 menit jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Chen Gila. Saya merasa bahwa Leng Yan dan Jia Tongtianlah yang mengalami konflik, yang membuat Chen Feng mendapat manfaatnya. Lagi pula, kita juga tahu bahwa temperamen Jia Tongtian agak mudah tersinggung, dan dikatakan bahwa pemuda Leng Yan juga sombong, tapi dia tidak berpikir bahwa mereka berdua benar-benar marah pada saat kritis seperti itu sama sekali tidak pantas. Mengangguk, si Tunan menjadi semakin pengertian. Jika itu masalahnya, kali ini keluarga Situ dan keluarga Liu akan menjadi lelucon besar. Dia menekan pelipisnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ruan Qingqiu. Segera, panggilan itu tersambung, dan suara yang akrab dan lembut datang dari sisi lain. Bab 83. Sopirnya memang Ruan Qingqiu. Starscream ini, yang didambakan sekaligus ditakuti oleh semua pria di Qinzi, bertemu dengan orang yang menarik seperti Chen Feng hari ini. Tangan putih halusnya memegang kemudi, tidak terburu-buru, tapi ke segala arah dia berbelok dengan anggun. Dan saat ia sedang mengemudi, tubuhnya begitu tegak hingga tidak menyentuh sandaran punggung, memperlihatkan kedua bokongnya yang berbentuk oval. Pada jok empuk terdapat lubang yang membuat semua pria terobsesi. Chen Feng menatap lurus ke arah Ruan Qingqiu yang tersenyum, aroma samar memasuki hidungnya, membuatnya ingin lebih dekat dengan wanita ini. Cantik, kenapa kamu memarkir mobilmu di pinggir jalan terpencil selarut ini? Untungnya, kakak adalah seorang pria sejati. Bagaimana jika dia seorang gangster? Wanita cantik sepertimu akan hancur. Dia tersenyum sinis, matanya secara tidak sengaja melirik ke puncak tinggi Ruan Qingqiu, menggunakan kemampuannya untuk melihat pegunungan melalui pakaiannya. Setelah membacanya, diam-diam saya terkejut, saya anak yang baik. Payudaranya yang berukuran 86 ditambah dengan pinggangnya yang ramping dan bokong yang gagah, sungguh menakjubkan. Ruan Qingqiu menatap ke kejauhan dengan matanya yang menawan, dan berkata dengan sangat lembut, saya berhenti di pinggir jalan dan menelepon, dan Anda masuk ke dalam mobil. Anda tidak terlihat seperti orang jahat. Itu jenis takdir yang bisa kamu dapatkan di mobilku. Ketika takdir datang, itu sudah diatur oleh Tuhan, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Suaranya sangat bagus. Chen Feng bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berbicara begitu lembut, seperti kain satin lembut yang menggosok telinga, membuatnya sangat gatal. Tak hanya itu, setiap gerak-gerik wanita ini, setiap senyumannya, bahkan setiap gerak-geriknya begitu lembut, anggun dan penuh kegembiraan. Kemudi juga merupakan berkah yang dipupuk di kehidupan sebelumnya, dan dipegang oleh tangan lembut seorang wanita cantik. Mengenai perkataan Ruan Qingqiu, Chen Feng sepertinya tidak meragukannya, tetapi melanjutkan perkataan Ruan Qingqiu, karena si cantik mengatakan takdir, aku juga mempercayainya. Ada bar di lantai bawah di rumah kami. Yah, ini malam yang panjang dan aku tidak punya niat untuk tidur. Aku ingin tahu apakah si cantik bisa memberiku bantuan dan mengizinkanku membelikan si cantik minuman, yang bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih kepada si cantik karena telah mengirimku pulang. Ruan Qingqiu tersenyum sedikit dan mengedipkan matanya yang mempesona. Hanya dengan satu gerakan, jiwa Chen Feng hampir direnggut. Dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa, saya tidak ada pekerjaan ketika saya pulang. Karena kita sudah ditakdirkan, mari kita bicara tentang takdir. Chen Feng sangat gembira, dan mobil itu kebetulan melaju ke pintu masuk komunitas kehutanan. Dia menunjuk ke kedai barbecue yang ramai di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, mobil diparkir di sana. Jika kamu tidak bisa pulang setelah minum di malam hari, kamu bisa tinggal di rumahku. Nyonya-nyonya tidak ada di sini hari ini, dan saya satu-satunya di rumah. Kita bisa bermain sesuka kita. Ruan Qingqiu tidak marah setelah mendengar kata-kata bercanda Chen Feng.
memarkir mobil dan berjalan ke kedai barbeque bersama Chen Feng. Tapi ketika saya melihat sekeliling, sepertinya tidak ada jeruji apapun. Chen Feng tidak berniat pergi kemanapun. Dia menarik dua bangku pendek dengan antusias di depan kedai barbeque dan tersenyum pada Ruan Qingqiu. "Cantik, duduklah." Ruan Qingqiu mau tidak mau tertegun sejenak. Setelah itu lama sekali, Chen Feng mengajaknya makan di pasar malam. Kebanyakan orang yang makan di pasar malam adalah laki-laki, banyak dari mereka yang bertelanjang dada dan minum bir. Penampilan Ruan Qingqiu seolah memiliki kekuatan magis yang membuat semua pengunjung berhenti menggunakan sumpitnya. Pasar malam yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada keindahan tiada taraf ini. Wanita cantik dan anggun seperti itu tidak cocok dengan warung sederhana ini. Apalagi si cantik ditemani oleh seorang pengantar barang yang pakaiannya compang camping dan tidak pada tempatnya. Ruan Qingqiu adalah orang yang santai dan tidak menyukainya. Satu tangan menekan rok Chongsam dari belakang pantatnya, dan dia duduk di bangku pendek, seluruh tubuhnya masih tegak. Chen Feng memanggil bosnya, menyerahkan menunya kepada Ruan Qingqiu dengan murah hati, dan kemudian berkata dengan sangat mendominasi, "Pesan apapun yang kamu mau, sama-sama." Ruan Qingqiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mendorong menu itu kembali, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat itu." "Baiklah, saya sudah makan. Kalau begitu saya tidak sopan." Chen Feng mengambil menu dan berkata kepada bos, "Satu mie goreng, satu mie vegetarian, dan 4 botol jiudu, ayo hidup bersama." Bos dia memutar matanya, terlalu pelit untuk memesan sebanyak ini ketika mengundang gadis cantik untuk makan malam. Para pria di meja lain dipenuhi dengan kemarahan dan berharap mereka dapat membawakan makanan di meja mereka sendiri untuk menunjukkan kepada pria cerewet ini apa artinya bermurah hati. Seseorang bahkan meniup sebotol bir, menunjuk ke arah Chen Feng dan mengutuk, "Setelah saya meminum botol ini, saya masih tidak mengerti, di mana kerugian saya dibandingkan dengan bocah pelit itu." Chen Feng tidak peduli sama sekali dan sedang mengurus urusannya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, "Cantik, aku mentraktirmu hari ini, jadi jangan mencurinya dariku." Seperti kata pepatah, tidak peduli betapa tidak tahu malunya Anda akan tetap tidak tahu malu. Ruan Qingqiu tidak marah sama sekali, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan pergi ke bar?" "Sepertinya ini bukan bar." Chen Feng melambaikan tangannya, dan kemudian berkata tanpa malu-malu, "Saya tidak bilang aku akan pergi ke bar tadi, yang kubilang adalah mau minum." "Kamu salah dengar." Ruan Qingqiu mengangguk ringan dan tersenyum tipis. "Aku tidak tahan lagi. Dengan wanita seperti itu, bermain dengannya sekali saja sudah setimpal dengan kematianku." Ada meja pria mabuk bertelanjang dada di sebelahnya, dan beberapa dari mereka sudah mulai berbicara tidak senonoh. Ruan Qingqiu sangat tenang, tanpa perubahan emosi apapun, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Chen Feng melirik pria bertelanjang dada yang sedang berbicara, bukannya marah, dia malah mengacungkan jempol. Melihat pemandangan ini, semua orang di meja lain tertawa terbahak-bahak. Pria yang berbicara itu tampak bersemangat dan siap untuk bergerak. "Saya menginginkan wanita ini hari ini." Pria itu sangat bangga. Dia berdiri dan minum segelas besar bir lagi. Yang lain bahkan bersorak dan berteriak. Karena selain mie goreng, tidak perlu dimasak apapun yang dipesan Chen Feng, dan akan disajikan dengan sangat cepat. Benar-benar mengabaikan provokasi dari meja sebelah, Chen Feng dengan sopan membuka 2 botol 9 derajat, menyerahkan gelas kepada Ruan Qingqiu, lalu mengangkat gelasnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, ini sudah lama sekali, dan aku masih belum tahu. Apa nama keindahannya?" Ruan Qingqiu juga mengangkat gelasnya, menyentuh gelas Chen Feng, dan berkata, "Namaku Ruan Qingqiu." Setelah itu, dia meminumnya dalam satu tegukan. Ruan Qingqiu. Chen Feng menikmatinya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia meneriakkan kata, "Enak," dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah beberapa saat, mie goreng datang, dan Chen Feng benar-benar kasar dan melahapnya sendiri. Saat ini, telepon Ruan Qingqiu berdering. Ruan Qingqiu mengeluarkan ponselnya, menghubungkannya, dan berkata dengan lembut, "Halo." Suara membosankan si Tunan datang dari sisi lain, "Qingqiu, di mana kamu sekarang? Dengan siapa kamu?" Ruan Qingqiu berkata, "Aku masuk komunitas hutan, dengan orang yang sangat menarik." Mendengar kalimat ini, si Tunan segera menyadari bahwa Ruan Qingqiu dan Chen Feng sedang bersama. Dia berkata dengan penuh arti, "Tidak apa-apa, ini sudah larut, harap aman." "Oke, saya mengerti, jangan khawatir." Ruan Qingqiu baru saja menutup telepon,
dan Chen Feng sedang makan mie goreng dan berkata sambil tersenyum, siapa yang menelpon? Apakah mencari saya? Ruan Qingqiu tersenyum menawan, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini dari keluarga saya. Mereka mengkhawatirkan keselamatan saya. Kami baru saja bertemu, bagaimana mungkin seseorang memanggil saya untuk melihat untukmu? Ya, diklik. Mengangguk, Chen Feng dengan cepat menelan seteguk mie goreng. Dia minum segelas anggur lagi sendirian, tanpa mendentingkan gelas dengan Ruan Qingqiu. Bab 84. Neneknya, aku benar-benar tidak tahan lagi saudara-saudara, ayolah. Ada 5 pria bertelanjang dada di meja sebelah mereka. Entah siapa yang menjatuhkan gelas wine ke tanah. Kelima orang itu berdiri serempak dan berjalan ke meja Chen Feng. Pria gemuk paling kekar di antara mereka sedikit bersemangat setelah minum, dan berkata dengan nada menggoda kepada Ruan Qingqiu, cantik, apakah kamu ingin memberiku wajah dan minum? Teman-teman yang lain semuanya tersenyum. Ruan Qingqiu tidak merasa kesal atau marah, dan wajahnya bahkan lebih tenang. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menatap Chen Feng dengan matanya yang menawan. Ini jelas merupakan sinyal untuk meminta bantuan. Sepertinya Anda adalah laki-laki dan teman wanita Anda sedang dianiaya. Haruskah Anda turun tangan untuk menghentikannya? Orang biasa manapun akan marah jika dimintai bantuan oleh sepasang mata yang begitu indah. Tapi Chen Feng tidak bereaksi sama sekali, dia mengambil selembar tisu toilet, menyeka mulutnya, dan berpura-pura tercengang. Dia tidak berkata apa-apa, dia hanya terus tersenyum. Seolah-olah untuk menunjukkan kekuatannya, dan seolah-olah dia menemukan bahwa Chen Feng adalah kesemek yang lembut, pria gemuk itu menunjuk ke arah Chen Feng dan mengutuk dengan keras, kamu pengantar makanan yang bau, kamu orang pintar, keluar dari sini. Aku sudah dapatkan orang ini, jangan berani-berani bicara terlalu banyak, mari kita lihat apakah aku tidak menamparmu. Kebanyakan orang tidak tahan dengan provokasi semacam ini, apalagi di depan wanita cantik seperti Ruan Qingqiu. Chen Feng menamparkan meja, berdiri, dan menatap. Apa? Kamu pengantar makanan yang bau, kamu masih ingin bertengkar dengan saudara-saudara kita. Pria gendut itu menyodok dada Chen Feng dengan jarinya dengan sangat arogan. Di bawah tatapan semua orang, Chen Feng tiba-tiba tersenyum, melambai ke Ruan Qingqiu dan berkata, Nona Ruan, saudara ini agak kejam. Saudaraku, aku sudah melunak dan pergi dulu. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Dia berbalik dan berlari pergi. Kecepatan melarikan diri lebih cepat dari kelinci. Melihat Chen Feng yang pemalu, pria gendut itu tertawa keras, sungguh pecundang, kecantikan yang begitu indah milikku. Mata menawan Ruan Qingqiu tiba-tiba berkerut. Dia menatap punggung Chen Feng sampai matanya terhalang oleh pria bertelanjang dada itu. Cantik, biarkan aku menyentuhmu dan lihat seperti apa wajah kecilmu. Di bawah kepemimpinan pria gendut itu, 5 pria bertelanjang dada mengelilingi Ruan Qingqiu, penuh tawa cabul. Bang! Pada saat ini, suara tembakan terdengar di malam yang sunyi. Pria gendut itu terlihat memegangi pahanya yang berdarah sambil meratap. Yang lain juga langsung terbangun dan mundur. Ruan Qingqiu berdiri dengan tenang, memegang pistol di tangan kanannya. Dia melihat kemana tujuan Chen Feng dan tersenyum, Chen Feng, kamu memang mangsa yang unik. Berburu kamu pasti menjadi hal yang sangat menarik. Mari kita lihat. Ketika dia mendengar suara tembakan, Crazy Chen bahkan tidak berbalik. Wanita ini benar-benar perayu berjalan, dan dia akan ditelan berkeping-keping jika dia tidak berhati-hati. Untung saja dia adalah pemuda yang berkemauan keras, jika kamu mencoba memancingnya pergi dengan trik kecil ini, itu masih agak tidak etis. Sepanjang hidupku, aku, Chen Feng, suka melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain. Karena kamu adalah wanita beracun, maka perlahan-lahan aku akan melepaskan taring dan cakarmu selangkah demi selangkah, lalu aku akan menekanmu di bawah selangkangan dan nikmati diriku sendiri sebanyak yang aku mau. Berlari. Chen Feng dan Ruan Qingqiu memiliki ide yang sama, memperlakukan satu sama lain sebagai mangsa. Adapun siapa yang menjadi pemburu dan siapa yang menjadi mangsa pada akhirnya, itu semua tergantung pada masing-masing kemampuan. Bagaimanapun, bagi Chen Feng, apakah wanita ini berasal dari keluarga Liu atau keluarga Situ, dia bertekad. Pasti menyenangkan sekali bisa menduakan kedua keluarga ini. Berjalan perlahan ke dalam komunitas, Chen Feng menyalakan rokok Monkey King, mengambil isapan pertama, dan memegang rokok di sudut mulutnya. Begitu saya berjalan ke bawah menuju unit, lebih dari selusin petugas polisi berseragam tiba-tiba mengepung. 2 dari mereka meraih tangan Chen Feng tanpa penjelasan apapun dan memborgol Chen Feng. Kali ini, Chen Feng tidak menolak sama sekali.
Karena dia melihat orang-orang itu adalah polisi sungguhan, kalau melawan dianggap menyerang petugas polisi, tidak jelas apakah mereka dibenarkan atau tidak. Dia hanya menyipitkan matanya dan menatap petugas polisi lainnya berwajah bulat dan berkacamata, yang seharusnya menjadi pemimpin. Pria ini terus tersenyum bangga, berjalan ke arah Chen Feng, mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan berkata, "Chen Feng, nama saya Liu Pinci, Anda dicurigai melakukan kasus penembakan, ikut dengan kami." Kasus penembakan. Chen Feng menoleh dan memikirkan pembunuh yang mengemudikan taksi. Melihat ekspresi bangga Liu, tidak sulit untuk melihat bahwa pembunuhan itu sebenarnya adalah sebuah konspirasi. Mengetahui kekuatannya sendiri, merencanakan pembunuhan yang mustahil sekarang sepertinya memang ceroboh. "Siapa kamu dari keluarga Liu?" Tanya Chen Feng. Dilihat dari nama belakangnya saja, Liu Pinci ini mungkin dari keluarga Liu. Liu Pinci sangat mendominasi. Dia mengeluarkan rokok dari mulut Chen Feng dengan satu tangan, melemparkannya ke tanah, dan berkata dengan tegas, "Berhenti bicara omong kosong, ikut kami." Chen Feng tidak menyukai Liu Pinci yang sombong, jadi dia membuka mulutnya dan meludahkan kepulan asap ke wajah Liu Pinci. Melihat Liu Pinci mencoba mengambil rokok di mulutnya sekarang, dia memasukkan isapan rokok terakhir ke dalam mulutnya terlebih dahulu. Kebiasaan bertahun-tahun tidak bisa seburuk itu. "Matilah sialan." Liu Pinci langsung marah. Saat dia hendak menamparkan wajah Chen Feng, dia tiba-tiba menyadari ada beberapa orang yang mengawasi di sekelilingnya. Menekan amarahnya, dia berkata di telinga Chen Feng, "Saat kita kembali, mari kita lihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Chen Feng mengabaikannya sepenuhnya dan hanya menyipitkan matanya. Membawa pergi. Liu Pinci melambaikan tangannya dan anak buahnya mengantar Chen Feng ke dalam mobil polisi. Setelah beberapa saat, mereka sampai di kantor polisi kota. Sepanjang jalan, kepala Crazy Chen berputar-putar, melihat postur lawan, dan dia benar-benar siap. Pembunuh sebelumnya juga penuh keraguan. Jika pihak lain benar-benar mendapatkan sesuatu, dengan kekuatan keluarga Liu, akan mudah untuk menghancurkannya sampai mati. Inti masalahnya sekarang adalah apakah pihak lain memiliki bukti untuk membuktikan pembunuh yang dia tembak dan bunuh. Kalau tidak, tidak masalah, hanya membuang-buang waktu saja. Tapi begitu pihak lain memiliki bukti nyata, itu akan sangat buruk, dan mereka pasti akan dilacak sampai akhir. Tidak lama kemudian, Chen Feng dimasukkan ke ruang interogasi. Orang yang menginterogasinya tentu saja adalah Liu Pinci. "Chen Feng, pengemudi taksi Kina 3456 terbunuh tidak jauh dari desa di kota tadi malam. Sebelumnya, Anda dan seorang gadis bernama Wang Xinyao ada di dalam mobil. Saya menyarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda membunuh dia?" Liu Pinci menamparkan meja dan bertanya langsung pada intinya. Chen Feng langsung tertawa dan berkata dengan marah, "Jika kamu punya bukti, tunjukkan. Jika tidak, segera lepaskan aku. Berhenti melepas celanamu dan kentut di sini." Liu Pinci berkata dengan dingin, "Coba saya lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Sejujurnya, tidak ada orang yang masuk ke sini bisa keluar dengan utuh. Sebaiknya Anda mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, saya jamin Anda akan kehilangan beberapa bagian." Chen Feng mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda mencoba mendapatkan pengakuan melalui penyiksaan, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa tanpa bukti, yang terbaik adalah tidak bertindak gegabah, karena Anda tidak mampu membelinya." "Kamu." Liu Pinci melotot, sedikit marah. Tapi kemudian, dia menunjukkan senyuman yang sangat bangga dan berkata, "Kamu pikir aku tidak punya bukti? Tanpa bukti, aku bisa menangkapmu di sini." Setelah mendengar ini, wajah Chen Feng tiba-tiba berubah menjadi jelek. Bab 85. Dilihat dari situasi saat ini, kemunculan Liu Pinci jelas merupakan bagian dari balas dendam keluarga Liu dan keluarga Situ. Tautan ini lebih pintar, menggunakan kekuatan keluarga Liu. Melihat betapa yakinnya Liu Pinci, dia pasti sudah mendapatkan beberapa bukti penting tentang penembakan sopir taksi tersebut. Jika tidak, setelah lawan mengetahui bahwa dia telah menangkap setumpuk kartu Li Tongzu, dia tidak akan dapat menggunakan kartu Liu Pinci sesuka hati. Sejujurnya, sopir taksi memasang kamera tersembunyi di dalam mobil demi keselamatannya sendiri. Kami telah menemukan mobil itu di pintu masuk desa dan mengeluarkan kartu memorinya. Sekarang kartu memori itu ada di tangan saya. Jelas. Mengambil tas putih yang dirancang khusus untuk berisi barang bukti di atas meja, Liu Pinci mengguncangnya dengan bangga, dengan senyum licik di bibirnya. Wajah Chen Feng tiba-tiba berubah jelek.
Keluarga Liu punya beberapa trik dan memainkan trik yang bagus. Melihat kembali seluruh proses pembunuhan sekarang, itu adalah jebakan yang awalnya dirancang. Keluarga Liu tidak menyangka si pembunuh akan membunuh mereka, tetapi ingin merekam video mereka menembak pengemudi. Dengan video ini, pembunuhan tersebut hampir tak terbantahkan. Dan dengan mengambil bukti ini, akan terlalu mudah bagi keluarga Liu untuk membunuhnya. Sejujurnya, bagi Chen Feng, segalanya masih agak rumit, bahkan agak buruk. Sekarang dia belum sepenuhnya mendapatkan kembali pijakannya, jika hal seperti ini terjadi, kemungkinan besar akan berakibat buruk. Chen Feng memandang Liu Pinci yang bangga dengan wajah muram dan berkata, karena kamu memiliki kartu memori, kamu pasti telah melihat semuanya. Kamu juga dapat melihat dengan jelas milik siapa pistol itu. Terus terang, itu adalah pengemudi yang ingin membunuhku, aku hanya bertindak untuk membela diri. Pembelaan diri secara hukum. Seolah-olah dia mengharapkan Chen Feng mengatakan ini, Liu Pinci mencibir, apakah kamu terlalu naif? Untuk memberitahumu sebenarnya, video yang kami lihat adalah Anda menodongkan pistol ke arah pengemudi. Sedangkan bagian depannya, disk penyimpanannya rusak dan saya tidak bisa melihatnya. Wajah Chen Feng pucat. Setelah mengedit video, itu bisa dijadikan bukti yang tak terbantahkan bahwa dia menembak pengemudinya. Pihak lain sangat tidak tahu malu dan tidak memberikan jalan keluar untuknya. Juga, kami juga menemukan pistol di dalam mobil. Sidik jari Anda pasti ada di pistol itu. Dengan video ini dan pistol sebagai bukti, kasusnya hampir bisa ditutup. Liu Pinci mengambil tas putih lainnya yang berisi pistol. Melihat senjata ini, Chen Feng diam-diam merasa kesal. Awalnya lalai, dan saya benar-benar meninggalkan pistol di dalam taksi, itu sangat tidak pantas. Chen gila, kamu tidak punya kesempatan sekarang. Itu sudah pasti. Bahkan jika para dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Liu Pinci terkekeh dan melanjutkan, aku pernah mendengar betapa hebatnya kamu sebelumnya, tapi tidak lebih dari itu. Oke, jangan bicara omong kosong lagi. Ketika kamu menandatangani pengakuan nanti, kamu akan mengaku seumur hidupmu. Chen Feng mengangkat bahu, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dihadapkan pada bukti kuat tersebut, dia tampak tidak khawatir sama sekali. Dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya dengan bercanda, kamu begitu bersemangat, apakah kamu sudah menemukan mayatnya? Mendengar ini, senyuman di wajah bangga Liu Pinci menghilang. Dia menamparkan meja dengan keras, menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata, kamu cukup pintar. Kamu menyembunyikan mayatnya. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan mayatnya? Liu Pinci sangat marah. Tindakan keluarga Liu ini sangat pintar, dan hampir setiap langkah sesuai harapan. Chen Feng kini telah terdorong ke tepi tebing. Satu-satunya kelalaian adalah sejauh ini jenazah si pembunuh belum ditemukan. Kejadian ini juga merupakan hal yang aneh, kamera di dalam mobil dengan jelas menangkap Chen Feng sedang menghentikan mobilnya di hutan tidak jauh dari desa dalam kota dan mengeluarkan jenazah si pembunuh. Namun, setelah mendapatkan kartu memori tersebut, orang-orang diutus untuk melakukan pencarian menyeluruh di hutan, namun tidak ada mayat yang ditemukan. Tapi sekarang dari cara Chen Feng berbicara, terlihat jelas bahwa dia sengaja menyembunyikan tubuhnya. Undang-undang menetapkan bahwa jenazah adalah petunjuk yang paling penting. Jika Anda ingin menuduh saya melakukan pembunuhan, Anda harus menemukan jenazahnya. Chen Feng He bersandar di kursi dan merasa sangat santai. Tampaknya sangat yakin bahwa Liu Pinci tidak akan menemukan mayatnya. Oke, kamu crazy Chen. Mata Liu Pinci penuh dengan kebencian. Wajah montoknya bergetar, dan dia mengambil sebuah kotak dari tanah. Setelah membukanya, dia membalik kotak itu dan menunjukkan kepada Chen Feng isinya tanpa syarat. Ada 24 alat penyiksaan yang paling canggih dan menyiksa di dalamnya, serta 6 obat yang menghancurkan saraf dan kemauan. Dengan video Anda menembak orang lain, saya memiliki cukup keberanian untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Tidak ada jenazah, saya juga bisa perlahan bertanya tentang keberadaan jenazah. Malam ini sangat panjang. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa malam ini pasti menjadi malam yang paling tak terlupakan dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk menikmati rasa sakit. Chen Feng tidak bisa mau tidak mau mengerutkan kening, orang ini berencana untuk memeras pengakuan melalui penyiksaan. Liu Pinci berdiri, mengeluarkan sepotong logam pendek, menimbangnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, benda ini disebut penggiling daging bagian dalam. Saat Anda menusukkannya ke seseorang, jarum panjang akan muncul saat dimasukkan ke dalam tubuh orang tersebut. Kemudian, duri yang berputar akan tumbuh dari ujung jarum di tubuh manusia,
yang dapat dengan cepat berputar di dalam tubuh manusia dan menghancurkan organ dalam manusia. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Ngomong-ngomong, ini interogasi di ruangan ini. Di dalam kamar, aku pernah mendengar jeritan mengerikan dengan telingaku sendiri, belum lagi betapa indahnya itu. Setelah hukuman selesai, hanya lubang jarum yang tersisa di permukaan tubuh, dan tidak ada bahaya yang terlihat sama sekali di tubuh. Alat penyiksaan ini paling cocok untuk orang keras kepala sepertimu. Hal semacam ini terlalu kejam. Orang-orang biasa mungkin akan ketakutan. Namun, Chen Feng tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan malah tersenyum. Siapa yang menemukan semua ini? Dia adalah seorang jenius dan binatang buas. Liu Pinci mengangguk dengan bangga berkata sambil tersenyum, saya menemukan ini, gunakan ini. Itu bisa membongkar buka mulut banyak gangster kejam. Semua orang tahu bahwa Liu Pinci memiliki hobi, yaitu mempelajari instrumen penyiksaan. Dan setengah dari 24 alat penyiksaan di dalam kotak ini adalah mahakaryanya. Melihatmu, kamu sepertinya tidak takut. Izinkan aku memperkenalkanmu pada yang ini, yang mungkin lebih cocok untukmu, si pengikis tulang. Liu Pinci tidak menyukai tampilan tenang Chen Feng. Menghadapi mahakaryanya, kamu seharusnya takut dan gemetar. Itu benar. Penampilan Chen yang gila membuatnya kehilangan banyak rasa pencapaian, dan dia merasa semakin tidak bahagia. Dengan bukaan sepanjang 1 inci saja, alat pengikis tulang tersebut dapat dimasukkan melalui tulang rusuk Anda dan menempel kuat pada tulang rusuk Anda. Kemudian Anda hidupkan saklarnya, dan tulang rusuk tersebut akan berayun ke kiri dan ke kanan, yang setara dengan bilah pisau di tulang rusukmu. Tulang rusuknya tergores dengan keras, dan perasaan itu bahkan lebih dahsyat daripada penggiling daging bagian dalam. Liu Pinci mengeluarkan sepotong logam tipis lainnya, yang merupakan karyanya yang paling membanggakan, dan dengan bangga menunjukkannya kepada Chen Feng. Namun kali ini, ia masih belum merasakan kepuasan dan pencapaian yang dibawa oleh ketakutan orang lain. Chen Feng masih sangat tenang. Diam-diam dia mengira pria gendut ini pastilah orang mesum yang menganiaya orang lain. Tampaknya kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan semua alat ini pada pria gendut ini, agar pria gendut ini dapat sepenuhnya merasakan penderitaan orang lain. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.